Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Al-Fatih dengan NIM A11 2024 15921. Di sini saya akan mempresentasikan paket tracer distant vector RIP versi 2. Nah, ketentuan soalnya itu ada ini di chapter 6 paket tracer skin integration challenge. Nah, ini merancang skema pengalamatan. Ini ada hostnya, ketentuan-ketentuannya. Terus selanjutnya ini untuk dokumentasi skema IP. Yang ketiga, dasar router. Terus konfigurasi statik routing pada router ISP. Terus konfigurasi routing. Nah, ini untuk menonaktifkan update RIP, konfigurasi terus selanjutnya konfigurasi default route yang redistribusi, terus verifikasi koneksi. Ini cara pengerjaannya. Karena kan saya sudah mengerjakan, saya menampilkan command line. Nah, ini untuk command line-nya. Nah, ini untuk command line-nya. Jadi cara pengerjaannya dilihat jadi yang perlu kita ubah itu ada di ISP R1, R1, B1, B1, R1 dan hingga B3 R1, terus di ISP R2 dan R2, terus di B1 R2 hingga B3 R2. Nah, ini untuk command line-nya. Yang pertama kita mengerjakan di R1 dulu. Jadi di sini R1, di sini tuh ada passwordnya. Yang pertama itu Cisco, terus di N, terus selanjutnya masuk ke class maksudnya. Nah, ini untuk aksesnya. Nah, jadi setelah N itu untuk enable. Selanjutnya masuk ke config.ft, konfigurasi terminal, terus selanjutnya ke hostname. Nah, masukkan ke identitas router di sini, terus selanjutnya ke enable secret class. Nah, ini untuk password console, terus ini password untuk VTY Cisco, login, interface serial nomor, konfigurasi ke B1 R1. Ini untuk yang ini B1 R1. Jadi yang ini, yang merah yang sini ini B1 R1. Nah, dengan IP address 10.1.255.241 dan 255.255.252, clock rate 64.000. Terus selanjutnya ini untuk konfigurasi di B2 dengan IP-nya sekian. Ini clock rate-nya sama, no shutdown. Terus selanjutnya masuk ke B2 yang ini dan maksudnya dan B3 R1. Nah, ini untuk yang 1, 2, 3 ya. Nah, dengan IP-nya ini nah, clock rate-nya di 64.000. Nah, ini lanjutnya interface ke ISP. ISP itu yang ke atas ini. Nah, ini untuk konfigurasi ke ISP. Jadi kita harus menghubungkan ke atasnya agar terhubung. Terus ini dengan ininya IP-nya, alamat address-nya, terus selanjutnya konfigurasi RIP versi 2. Address 10 Z000. Nah, untuk semari default information. Nah, hingga ini. Terus selanjutnya ke IP route. Nah, karena belum diketahui jadi menggunakan default route menuju ISP. Jadi 0000 untuk serial. Nah, serial ini tali kabel, maaf itu kabel merah ini ya. Kabel kita sebutnya kabel untuk menghubungkan. Nah, jika sudah jangan lupa untuk di save and write. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya ini ke B1 R1. Nah, ini untuk B1 R1 sama, langsung masuk ke CLI. Nah, di sini passwordnya sama juga, sama semua passwordnya.
password yang pertama itu menggunakan Cisco, terus yang kedua itu passwordnya kelas. N itu sekali lagi N untuk enable, jadi ya biar lebih mudah dipahami. Jadi passwordnya ada dua, kelas dan mohon maaf, Cisco dulu baru kelas. Nah ini sama ya, ini sama, ada identitas router, password konsol, ini passwordnya. Ini untuk password VTY, terus serialnya ya, ini config-nya ke R1, ini untuk R1 nya ya. Jadi di sini yang sama. Jadi jika ingin melakukan juga harus yang di R1 ke hubungan ke B1 R1, dan sebaliknya juga B1 R1 juga harus menghubungkan ke R1. Tuh. Konfigurasi versi 2, terus versi 2 network 10.0.0 ini untuk menaktifkan update RIP interface LAN and web di save. Nah ini sudah selesai. Jadi gampangannya kalau jika kita sudah membuat CLI, jadi tinggal di copy paste aja. Jadi dari conft ini di copy paste, terus di sini di paste aja. Nanti itu udah ke data semua. Jadi udah bisa udah nyala. Nah untuk selanjutnya ke B2. Nah B2 sama mirip-mirip seperti di R1 ya, ada identitas router, password konsol, password VTY, konfigurasi ke R1, terus selanjutnya konfigurasi RIP versi 2, ini menaktifkan update RIP interface LAN. Nah itu sama. Di B3 juga sama, B3 itu juga sama, identitas router, terus selanjutnya password konsol, password remote VTY, konfigurasi ke interface. Nah, intinya jika ingin menghubungkan R1, jika mungkin B1 dia harus minta IP di sini, dan begitu sebaliknya sih, dan B1 R1 ini juga harus minta IP ke R1. Terus ini untuk menaktifkan RIP pada interface LAN-nya. Nah ini selanjutnya ke hostname R2 yang ini. Nah ini R2. Nah ini kan ada keterangannya juga beda-beda, ada dari host 30, 32, 16, 8000, 1000, 2000, 4000. Nah ini untuk 32 ini sama, mirip-mirip di R1 ya, mirip di R1. Ini ada identitas router, password konsol, terus password remote, serial SE ini untuk menghubungkan ke B1 R1, terus ini untuk B2 R2, terus selanjutnya ini untuk B3 ke R2. Ini IP address-nya, clock rate-nya sama, interface serialnya ini tali kabel yang digunakan untuk menghubungkan ke ISP yang sini berarti. Jadi sini, jadi urutannya dari ini B1 R1 di sini, B2 R2, B3 R2, dan ISP yang ke atas. Nah ini untuk IP address-nya. Selanjutnya static route ke setiap cabang. Terus ini untuk masuk ke B1 R2. Nah intinya sebelum kita memasukkan command line, ini jangan lupa untuk passwordnya. Yang pertama tadi ada Cisco, yang kedua password kedua itu class. Nah ini identitas router, password konsol, password VTY, dan untuk serialnya interface ke R2, terus default route menuju R2. Nah itu ini untuk B2 R2 sama. Enable konfigurasi terminal. Nah ini untuk identitasnya, jadi disertakan juga identitas routernya, terus password konsol, password VTY, konfigurasi interface ke R2, terus default route menuju R2. Nah selanjutnya ini baru ke R3. Nah R3 yang ini sama, ada identitas router, password konsol, password VTY, dan konfigurasi interface ke R2. IP-nya juga ada.
ini serial. Nah, terus jika sudah, jangan lupa untuk konfigurasi juga yang di atasnya ini di ESP R1 dan R2 nya. Nah, ini untuk ESP R1 nih. Sama ada passwordnya, jangan lupa passwordnya cis o n s. Nah, sama. Nah, ini untuk konfigurasi terminal disertakan juga hostname ISP R1, identitas router. Terus ini untuk router menuju jaringan ISP2, jadi yang ke bawah, kanan ke bawah. Terus router menuju server region. Nah, ini untuk yang ini, yang ke bawah, yang hitam ini ke bawah ini. Terus selanjutnya router menuju jaringan region 2. Seluruh menuju jaringan region 2. Oke. Nih. Oh, mohon maaf, ini yang tadi R1. R1 ini ISP ke R2, ISP R2. Jadi yang ini yang atas, terus ini menuju yang region 2, ini ya, yang ini. Terus jaringan region 2. Jadi yang kanan semua. Ini untuk kanan. Routernya ini. Terus ini untuk yang ISP R2. Nah, ISP R2 yang nanti dikonfig di sini. Nah, ISP R2 ini untuk menuju R1 sini ke kiri. Terus ini juga sama untuk menghubungkan ke ini, jadi berhubungan ke sini juga. IP untuk menghubung ke web ini. Terus ini yang untuk seri jaringan ke region R2, region R1, jadi untuk menghubungkan semuanya. Jadi agar ini tuh bisa menghubung ke sini dan begitu sebaliknya hubungan, jadi gitu. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar dalam Cisco Packet Tracer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.